Halo semuanya, apa kabar? Selamat siang. Bertemu kembali dengan saya Bandar Motor Channel. Di sini saya kedatangan motor Vario yang baru habis diservis dari bengkel sebelah dengan keluhan ada suara kasar pada bagian CVT. Nah, mari kita saksikan suaranya seperti apa. Kita coba dengarkan. Kita hidupkan dulu motornya. Setelah motor ini dihidupkan, suaranya seperti ini kira-kira teman-teman bisa dengar. Suara kasarnya contoh seperti ini contoh daripada suara kasar yang diberikan konsumen. Nah, setelah kita titik, kita amati dan kita coba semua, ternyata didapati bahwa kesimpulannya bahwa gigi dari starter ini natap. Nah, sekarang kita akan lakukan pembongkaran dengan melepas semua baut koper yang ada di bak seperti ini. Mari kita lepas bautnya. Kita siapkan dulu impact kunci seperti ini, kita pakai impact aja. Kita buka bautnya satu persatu sampai semua koper ini terlepas. Nah, kemudian kita cabut bautnya satu persatu, kita simpan. Nah, kita lepaskan semua sampai terlepas, tidak ada satupun baut yang tertinggal. Karena di sini bautnya campur-campur, ada kunci 8, kunci 10, kita pergunakan alat yang berbeda seperti T10 ini. Kita buka seperti ini, kita lepaskan semua, kita pastikan semua baut-bautnya yang menempel terlepas. Nah, seperti ini, saatnya kita copot bak CVT ini. Dan jangan lupa kita lepaskan karet selang pernapasan, selang intake dari bak CVT ini. Kita lepaskan dulu. Setelah lepas baru kita lepaskan bak CVT-nya. Nah, setelah itu kita hidupkan starter ini. Nah, setelah hidup kita dengarkan suaranya. Ternyata di sini suara kasar itu sudah hilang. Dan tidak ada yang natap di bagian mesin dan suaranya baik-baik saja. Nah, di sini saya simpulkan bahwa kemungkinan bos daripada rumah CVT agak kepanjangan karena dilihat dari tempatnya gigi ini menatap dengan gigi starter kaki ini natap dengan gigi yang ada di kipas starter. Nah, biasanya hal ini kecurigaan saya biasanya berada di bagian bos yang keluar sehingga gigi ini menjadi terbentur dengan gigi starter yang ada di as CVT. Nah, dengan demikian suara ini akan timbul sangat lumayan keras. Maka dari itu kita perlu percobaan seperti ini. Nah, setelah saya lepas seperti ini dan saatnya kita matikan mesin motor ini. Baik, kita matikan mesinnya biar kita bisa bongkar. Kita cek apa penyebab dari masalah yang ada. Nah, kita lepaskan dulu untuk bagian kipas CVT. Mari kita lepaskan satu persatu dari gigi starter dulu. Kita copot seperti ini. Kita lepaskan gigi sentreknya, gigi starter atau starter ini. Kita copot seperti ini. Dan setelah itu kita lepaskan untuk kipas CVT. Nah, di sini saya menggunakan kunci yang kita buat sendiri. Nah, untuk pembukaan ini sebaiknya saya sarankan buat teman-teman yang pemula ataupun yang sudah berpengalaman, karena banyak di sini saya jumpai as ini oleng karena penggunaan dari impact ini. Nah, kita gunakan impact ini biasanya bertampak kepada
as dari bandulan CVT ini akan oleng. Itu sangat berbahaya buat motor teman-teman, buat motor sobat. Saya sarankan kita buka dengan cara manual. Kita gunakan alat untuk menahan daripada gigi starter ini. Dan jika as ini oleng, tentunya gigi starter ini tidak berfungsi dan starternya agak susah karena as ini oleng saat di starter. Jadi starter itu terasa serat dan putaran dari gigi starter itu tidak bagus atau tidak normal, tidak mulus, sehingga starter motor pun tidak berfungsi. Hal ini sebabkan kebanyakan daripada penggunaan impact seperti ini. Nah, untuk membuka ini kita sarankan atau saya sarankan kita gunakan kunci manual yang kita buat sendiri atau kunci sok secara manual. Kita buka bagian daripada baut pemegang kipas CVT ini. Kita gunakan alat seperti ini yang saya buat sendiri, dengan kreativitas sendiri kita buat seperti ini. Tentunya disesuaikan dengan gigi yang sudah ada, khususnya di kipas CVT. Nah, setelah itu kita pasang seperti ini. Kita gunakan impact kecil saja seperti ini, di impact kecil untuk mengangkat pelan-pelan saja, karena kesalahan dari pembukaan ini sangat berakibat fatal tentunya bagi motor sobat atau rekan-rekan semua. Baiknya kita lakukan pembukaan secara manual demi keamanan di motor. Dan untuk bagian CVT belakang ini, kalau kita gunakan ini, itu risikonya tidak signifikan atau tidak ada risiko yang sangat berarti buat saya. Nah, menurut pengalaman saya, kalau kita gunakan impact untuk pembukaan daripada board ini cukup besar dampak negatif, dan hal ini bisa membuat as ini oleng. Nah, kayaknya kita gunakan alat manual seperti ini. Nah, di sini untuk pembukaan kita menggunakan kunci sok seperti ini. Kita akan pergunakan kunci manual seperti ini. Setelah terlepas semur ini, dan kita buka. Lepas semur seperti ini. Setelah kita lepas, kecurigaan saya biasanya berada karena gigi ini natap dengan bagian starter bawah ini. Bagian di sini natap biasanya karena ada persinggungan gigi starter ini menimbulkan suara yang cukup kasar. Dan saya sementara karena as daripada pos CVT ini, rumah roller ini terlalu panjang. Nah, di sini saya siapkan bekas daripada as pos CVT yang ukuran untuk KBB seperti ini. Biasanya kalau kipasnya nempel gini, kita gunakan yang bos ukuran KBB saja. Kita lakukan pelepasan di sini. Untuk bevelnya kita lepas seperti ini, dan ini kita rumah rollernya. Yang benar saja rumah ini masih baru nih. Kita cek bagian sini, simpan dulu. Nah, ini saya siapkan bos untuk ukuran KBB. Kita ukur seberapa panjang yang normal. Nah, seperti ini. Nah, benar saja
bahwa bos yang baru ini terlalu panjang dan bos yang asli dari KPB untuk KPB seperti ini cukup pendek. Ini kisaran antara sekitar 2 milian teman-teman, 2 mili, kurang lebih 2 sampai 3 mili kayaknya. Nah, hal ini juga bisa menyebabkan gigi starter ini akan kebentur dengan gigi yang ada di kickstarter ini. Gigi yang ada di bagian kickstarter ini akan terbentur dengan gigi ini. Salah satu penyebab kenapa suara mesin bisa kasar setelah ganti rumah roller, bos roller, dan setelah kita pasang, suara akan muncul karena ukuran daripada bos ini juga sangat berpengaruh ke suara yang akan ditimbulkan seperti ini. Teman-teman bisa dilihat. Nah, seperti ini. Ukurannya sangat jauh. Bisa dilihat seperti ini. Sekitar selisih lagi 2 mili. Nah, jika memang kita tidak punya bos yang aslinya, ini bisa kita potong atau kita akali, tapi kalau bisa kita pakai ukuran yang aslinya. Nah, di sini akan saya siapkan ukuran daripada bos yang aslinya. Nah, di sini telah saya siapkan part yang baru, part baru telah saya siapkan. Kita akan buka, kita akan pasang part yang baru ini. Sebelum itu kita ukur, ini adalah part KPB. Nah, kita ukur di sini. Ternyata ukurannya sudah pas. Ini adalah ukuran yang pas. Teman-teman lihat, ini adalah ukuran yang pas. Saatnya kita pasang di rumah roller ini. Kita masukkan. Nah, setelah itu kita pasang di bagian seperti ini. Kita masukkan perlahan-lahan. Nah, setelah kita masukkan seperti ini, kita pasang kembali pedal ini. Tapi sebelumnya kita akan melakukan penarikan daripada pedal rumah pedal. Kita lakukan penarikan pada bagian sekunderinya. Kita pakai obeng ini biar tidak melepas ini. Kita tarik ke ini, kita cengkel bagian sini. Kita tarik ini, dan kita tarik pedal. Nah, ini kita tarik, kita pasang bagian depan sini. Kita pasang kipas ini. Kita dorong, kita masuk, kita tekan dulu. Nah, di sini berhubung ini ringnya hilang dari bengkel sebelumnya, ring ini tidak ada, kita pasang ini aja. Kita pasang. Biasanya di bagian dalam sini, bagian dalam sebelum baut ini ada ring tebal di sini. Karena ring ini hilang dari bengkel sebelumnya, kita pasang ini aja. Karena ring ini susah kita cari. Kita pasang seperti ini. Nah, setelah kita kencangkan pakai tangan sampai kencang, saatnya kita kencangkan, pegang pakai kunci manual yang saya buat seperti ini. Kita tahan pakai kunci ini. Setelah kita tahan ini, kita kencangkan untuk potong seperti ini. Nah, setelah kencang, kita akan mengencangkan dengan kunci torsi. Dan ini wajib digunakan kunci torsi yaitu 100 Nm untuk keamanan berkendara di saat kencang dan jalan sebagainya, biar mur ini tidak terlepas. Nah, mari kita akan ambil kunci torsi yang akan kita gunakan. Nah, seperti ini. Kita pergunakan kunci momen seperti ini. Nah,
Ini kuncinya lumayan besar, tapi kalau di sini angkanya udah jelas. Kita pakai di ukuran 100 Nm. Di sini kita ke sini sama ini untuk membuka, jangka di sini. Ini kita pakai di angka 100 Nm. Teman-teman bisa lihat. Nah, kalau menurut saya untuk torsi ini cukup lumayan. Kita bisa pergunakan ini. Ini kita akan kencangkan. Nah, seperti ini. Dorong sampai kita dapatkan nilai jarum dari kunci momen ini di angka 100 Nm untuk keamanan. Ini bisa dilihat jika jarum sudah menunjukkan nilai 100. Nah, dapat 100 seperti ini. Sudah pas 100, kita cukupkan untuk daerah sini. Baik, saatnya kita melakukan uji coba apakah suara kasar tersebut sudah hilang atau belum. Nah, sebelum kita dicoba, kita lepas dulu ini. Pegangan di sini kita lepas dulu. Apabila teman-teman tidak ada kunci seperti ini, kunci ini sebenarnya bisa dibuat sendiri dengan butuh kesabaran. Kita buat gigi seperti ini, kita pegang untuk buat ini seperti ini. Nah, setelah itu kita pasang sini. Pasang, ini kita pasang dulu. Setelah semua terpasang seperti ini, kita akan pasang koper untuk kita pasang. Apakah hasilnya bagus atau masih suara? Saatnya kita kencangkan. Kita pasang beberapa baut aja dulu untuk melihat hasil dari perbaikan kita sebelum selanjutnya kita pasang semua. Kita cukup pasang 2 baut saja dulu sini kunci ini. Nah, setelah kita akan hidupkan, setelah motor ini kita pasang, kita akan hidupkan kunci kontaknya. Kita tes starternya. Kita tes starternya motor ini. Alhasil setelah kita lakukan perbaikan tadi, motor ini sudah kembali normal dan tidak ada suara gigi natap yang seperti ini. Nah, seperti ini, tidak ada lagi, suaranya sudah kembali normal. Saatnya kita lakukan pemasangan dari semua baut ini karena kondisinya sudah sip, kita pastikan sudah bagus. Saatnya kita pasang kembali baut semua. Let's go, mari kita pasang. Oke, kita pastikan dulu motornya.
Oke, sekian tutorial kali ini tentang bagaimana mengatasi atau penyebab daripada gigi starter ini bunyi kasar atau ada suara natap mesin. Sekian, terima kasih.